Selamat malam. Teruntuk kamu yang sedang rebahan menanti bunga tidur. Dokter hati sedang menghampirimu dengan setumpuk kata yang membuatmu jatuh tidur dalam dunia mimpi. Teruntuk kamu yang mendengarkan video ini siang-siang, aku saranin supaya kamu mampir di malam hari. Di waktu kamu lagi gak ngapa-ngapain. Suasana udah mulai sepi, sendiri lagi. Malam ini, dokter hati akan ajakin kalian untuk membahas salah satu penyakit hati. Seperti judul, patah hati atau broken heart. Topik malam ini adalah tentang terlanjur patah hati. Dokter hati mau nanya dong, siapa nih yang pernah merasakan patah hati? Jujur ya, rahasia kalian pasti aman. Buat yang pernah jatuh cinta, sudah pasti menu yang satu ini pernah kalian cicipi. Pada dasarnya, bila kamu berani menjatuhkan hati, itu berarti kamu sudah siap menerima segala macam resikonya nanti. Ya, jatuh hati pasti memiliki resiko. Bila kamu sudah menjatuhkan hati kepadanya, kamu telah memberikan satu kekuasaan untuk disakiti. Sebab itu adalah akibat yang pasti kamu terima. Ya, meski mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu adalah resikonya. Dan ketika suatu hari kamu menjadi patah hati, ya semua tergantung kepada kamu lagi. Bagaimana kamu menyikapi hati yang terlanjur patah hati? Dokter hati ingin bertanya, pernah nggak kamu mengalami patah hati berat? Lalu bagaimana kamu memperlakukan hati yang terluka? Apakah kamu menangis? Apa kamu bolos makan dan minum? Mengurung diri di kamar dengan sejuta tisu akibat air mata. Nah, yang ini sih biasanya para perempuan yang patah hati. Teman sejatinya adalah tisu yang bisa menyeka air mata yang mengalir tanpa henti akibat dari patah hati. Siapa nih yang pernah menghabiskan tisu hanya untuk air mata? Kemudian ada juga yang makan banyak. Ya katanya sih untuk melupakan rasa sakit. Mungkin juga tidur seharian untuk melupakan kenyataan yang telah terjadi. Atau bahkan membuang barang pemberian darinya. Kamu pernah nggak membuang atau membakar barang-barang yang telah atau yang pernah dia berikan kepada kamu? Sayang sih kalau dibakar. Belinya kan pakai duit. Bisa jadi pula menghapus semua foto berdua di sosial media. Jadi, kamu yang pernah patah hati melakukan yang mana? Komen di bawah ya, dokter hati pengen tahu reaksi yang kamu lakukan saat sedang patah hati. Yang pasti, tidak ada yang baik-baik saja setelah patah hati.
Rasa sedih dan pedih yang lahir di hati sungguh menyiksa diri. Hari-hari yang dijalani pun terasa lebih kelam dan berat. Tidak sama seperti saat jatuh cinta, yang memberikan sebuah kebahagiaan yang mubazir setiap hari. Ya, sama juga seperti patah hati. Setiap hari, kamu juga akan diberikan kesedihan yang mubazir. Namun, patah hati tidak perlu kamu tangisi selamanya. Bersedih secukupnya, menangis sewajarnya. Ya gitu aja, jangan terlalu berlebihan. Lalu, lanjutkan hidup yang lebih baik lagi. Setiap insan yang pernah patah hati, pasti bisa lebih mengerti arti cinta sejati. Nah, buat kamu yang pernah patah hati, setelahnya, apakah kamu menjadi paham arti dari cinta sejati? Paham bahwa tidak semua orang layak untuk diperjuangkan. Buat apa ya kan memperjuangkan bila sudah menyakiti hati? Ya, tinggalkan saja. Say goodbye. Kamu sudah selayaknya mengerti siapa yang harus diperjuangkan dan siapa yang harus ditinggalkan. Tapi, bila kamu tetap setia, meski hati disakiti, apalagi berkali-kali, dan kamu tidak dapat memilih options meninggalkan, ya hatimu patut dipertanyakan. Ya, tentu patut dipertanyakan. Ada apa dengan hatimu? Karena itu berarti kamu cinta buta kepadanya. Ingat, cinta sejati tidak menyakiti hati. Jangan mau jadi boneka yang bisa dimainkan sesuka hati. Lebih baik menyudahinya saja. Ya, segera saja. Setelah patah hati, kamu harusnya menjadi mengerti bahwa diri sendiri juga berhak bahagia dan mendapatkan cinta yang layak. Kamu harus tahu, patah hati bukan akhir dari segalanya. Klise sih memang, tapi itulah realita yang harus diterima. Berbicara memang mudah, tapi terkadang praktiknya yang sulit. Iya, patah hati adalah kenyataan yang pahit. Tetapi, seberapa dalam pun kamu terluka karena patah hati, hidup akan terus berjalan. Waktu terus melaksanakan tugasnya tanpa jeda. Kita pun akan tetap ditarik untuk mengikuti perputaran waktu. Hari terus berganti, siang dan malam pun akan tetap menyapa bergantian. Lalu, apa kamu tetap ingin menangisi hati yang terlanjur patah hati? Jangan. Mungkin kamu butuh waktu untuk bersedih dan berduka. Tapi ingat, jangan berlama-lama. Setelah itu, kamu harus menguatkan diri. Hati boleh patah, tapi semangat untuk melanjutkan hidup tetap harus tumbuh. Hey, buat kamu yang sudah patah hati, yang terlanjur patah hati, jangan terlalu lama menangisi hati. Ya, boleh terluka, tapi ingat, menangislah sewajarnya. Dan say goodbye untuk dia yang tidak layak diperjuangkan. Bukankah masih ada banyak ciptaannya yang layak? Aku yakin kamu akan menemukan satu di antaranya. Dari pengalaman tersakiti, kamu pasti akan lebih peka untuk membedakan mana cinta yang tulus
dan mana cinta yang palsu. Kamu pasti lebih mengenal cinta sejati. Ya, tidak perlu terlalu terburu-buru dalam menemukan seseorang yang tepat. Apalagi memasuki hati yang masih berantakan dengan pecahan beling di dalamnya. Berhati-hatilah dengan pendatang baru. Jangan gampang membuka pintu, lalu mempersilahkan siapa saja masuk ke dalam. Sabarlah sebentar. Berhati-hati agar tidak kembali terluka. Siapa di antara kalian yang mudah mencari pengganti setelah patah hati? Ayo, ngaku dong. Ngaku ya. Harus ngaku dong. Jujur, siapa nih di antara kalian yang merasa gampang mencari pengganti setelah patah hati? Dokter hati kasih saran buat kalian yang seperti itu. Jangan terburu-buru. Bisa jadi itu semua hanya pelampiasan semata. Cukup kamu yang tersakiti. Jangan menyakiti hati yang lain juga. Apalagi perasaan itu nyatanya hanya pelampiasan sementara. Kadang kita perlu terluka. Karena patah hati mendewasakan hati yang berumur belia. Agar lebih menyadari arti penting kehidupan yang sesungguhnya. Menyadari prioritas hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Kita akan menyelami hati dan pikiran kita sendiri setelah patah hati, sehingga bisa lebih paham bahwa ada hal-hal yang harus kita lepaskan dan kita relakan. Dengan begitu, kita bisa membuka babak baru kehidupan dan menapaki jalan hidup yang lebih baik. Jangan mau berlama-lama menderita, apalagi karena patah hati. Cukup sewajarnya saja. Jangan mau menangisi orang yang tidak layak untuk ditangisi. Buat apa mempertahankan orang yang sudah menyakiti? Hati pasti akan sembuh dengan sendiri. Bila kamu mencoba untuk merelakan dan mengikhlaskan. Bagi yang pernah patah hati atau yang sedang patah hati saat ini, dokter hati berharap semoga hatimu segera pulih. Jangan lupa untuk berbaik hati pada diri sendiri dan sadari bahwa dirimu itu berharga. Jadi, cobalah mengambil langkah pertama untuk menjadi dirimu yang baru. Dokter hati juga berharap kamu akan menemukan dia yang datang dengan sejuta kebaikan, supaya bisa mengobati luka yang pernah tergores di masa lalu. Menemukan dia yang menawarkan ketulusan dan memperlakukan hatimu sebaik mungkin, hingga tidak ada patah hati yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Buat kamu yang patah hati, it's time to say goodbye to your broken heart. Hati yang baru akan terlahir jika merelakan dan mengikhlaskan. Bisa kamu lakukan dengan baik. Baiklah, sekian dulu tentang topik kita hari ini. Semoga dokter hati bisa sedikit menyembuhkan kalian dari penyakit hati. Selamat malam pemilik hati. Dokter hati pamit undur diri. Selamat bertemu mimpi. Bye-bye.